Cerita kali ini ditulis oleh UKM Pengamatan dengan judul Keluarga Korban Pesugihan. Sangat miris ketika dulunya memuja-muja setan untuk harta, namun sekarang sukmanya entah kemana karena perjanjian yang tak bisa ditepati. Begitulah garis besarnya. Ini adalah cerita nyata dari salah seorang teman yang memperkenalkanku pada seseorang. Kita panggil saja namanya Michelle. Waktu itu tidak ada niatan untuk bercerita, namun karena biasanya sebuah obrolan lama kelamaan pasti akan membahas tentang pergoiban, barulah dia bercerita tentang ayah dan ibunya yang mempraktikkan pesugihan. Butuh waktu yang agak lama mendapatkan detail ceritanya. Apalagi sampai sekarang hal itu masih menghantui keluarga Michelle. Bahkan di sela-sela waktu cerita Michelle selalu meneteskan air mata. Dia sudah benar-benar hilang akal dan tidak menyangka ini semua bisa terjadi kepada keluarga. Kukira cuma di sinetron aja mas kejadian kayak gini. Ternyata aku alami sendiri, ucapnya dengan mata yang sembab. Ini semua bermula ketika Michelle masih kecil. Ketika kedua adiknya belum lahir ke dunia. Dulu, ayahnya bekerja di sebuah perusahaan besar di Yogyakarta dan ekonomi keluarga bisa dibilang berkecukupan. Hingga suatu waktu, sang ayah dipecat karena difitnah menggelapkan uang oleh teman kantornya. Dari sinilah, ekonomi keluarga berubah total. Sang ayah yang kesulitan mencari pekerjaan dan pekerjaan ibunya sebagai ART tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lama-kelamaan, barang berharga satu persatu dijual. Mobil, motor, dan perhiasan dijual hanya untuk kebutuhan sehari-hari, sembari sang ayah yang bekerja serabutan. Michelle, yang pada waktu itu baru akan masuk SD berbarengan dengan sang ibu mengandung adik pertamanya. Kebutuhan yang semakin meningkat membuat sang ayah kebingungan mencari nafkah. Akhirnya, diputuskan untuk menjual rumah dan mencari yang lebih murah. Namanya rumah pasti tidak secepat itu terjual. Butuh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sang ayah tak habis akal. Dia menawari rumahnya ke beberapa orang dan juga ke teman ayahnya dahulu. Sang ayah berkelana ke sana kemari untuk menjual rumahnya. Namun di tengah perjalanannya, ketika Michelle masih diselimuti kepolosan, suatu hari sekitar jam 11 malam, rumahnya didatangi oleh segerombolan orang. Kalau untuk jumlah, lupa sih berapa ya, tapi yang aku ingat ada 2 mobil. Aku itu kebangun karena rame banget rumahku. Ibuku aja bingung, gelas di rumah gak cukup buat ngasih minum. Begitulah penuturan Michelle saat menceritakan segerombolan orang datang ke rumahnya. Menurut penuturan Michelle, orang-orang itu agak aneh karena memakai baju yang sama semua dan pakaian yang dipakai dari atas sampai bawah berwarna hitam, dan salah satu dari mereka membawa sebuah plastik hitam besar. Michelle sempat bertanya kepada ibunya mereka itu siapa, karena Michelle belum pernah melihat orang-orang itu sama sekali. Usut punya usut, ternyata ibunya juga tidak tahu dengan orang-orang yang datang pada waktu itu. Michelle tidak tahu yang diobrolkan sang ayah dengan segerombolan orang itu, karena mereka berkerumun di dekat mobil yang agak jauh dari teras rumahnya. Tak lama kemudian, sang ayah ikut dengan segerombolan dan pergi entah kemana. Sang ibu sempat bertanya, namun sang ayah hanya terdiam. Bukan 1-2 hari, sang ayah tak kunjung pulang hingga 7 hari lamanya. Sang ibu yang sedang mengandung kebingungan dan tidak tahu mencari kemana. Apalagi dia tidak mengenal orang-orang yang datang pada malam itu. Di tengah kebingungan karena sang ayah tak kunjung pulang, tiba-tiba di suatu pagi ketika Michelle berangkat ke sekolah, dikagetkan sang ayah yang sudah ada di teras rumah. Tetapi Michelle melihat ada sesuatu yang berbeda dari ayahnya. Sang ayah yang biasanya terlihat murung, kali ini terlihat bahagia. Beda banget pokoknya. Pas itu ayahku kayak bahagia banget, malah nganter aku ke sekolah. Padahal biasanya gak pernah sama sekali. Michelle yang bertanya-tanya di dalam hati sempat kebingungan.
Walaupun dia senang melihat ayahnya sekarang sudah tidak bersedih lagi. Di balik ayahnya yang bahagia itu, ternyata sang ayah bercerita kepada ibunya bahwa sudah bekerja lagi dan pekerjaan ia dapatkan dari salah seorang teman barunya. Teman baru yang dimaksud adalah segerombolan orang yang datang pada malam itu. Ibunya bertanya kepada sang ayah, "Yang kemarin itu siapa, Pak? Kok aku baru lihat ya?" "Itu temanku, Bu. Aku ketemu pas nawarin rumah yang mau kita jual, tapi gak jadi ku jual. Aku udah dapat kerja, gajinya juga lumayan." Sejak ayahnya bekerja lagi, ekonomi keluarga Michelle berubah drastis. Yang dulunya ingin menjual rumah, malah ayahnya membeli rumah baru dan bisa dibilang lebih besar dari rumah sebelumnya. Apapun dibeli oleh ayahnya untuk kebahagiaan keluarga. Hingga adik pertamanya lahir, ekonomi keluarga semakin naik dan tak jarang ayahnya bergonta-ganti mobil. Michelle yang ikut kecipratan bahagia karena apapun yang ia inginkan selalu diberi oleh ayahnya, bahkan dari teman Michelle yang lain. Michelle bisa dibilang paling loyal dan dianggap orang kaya. Waktu terus berjalan. Michelle dan adiknya yang bertambah dewasa semakin jaya dan bahagia dengan kehidupan mereka. Hingga suatu hari, sempat ada pertengkaran hebat antara ibu dan ayahnya. Pertengkaran itu terjadi karena ibunya mempermasalahkan sang ayah yang selalu pergi sampai pagi hari dengan gerombolan teman yang selalu menggunakan pakaian hitam. Menurut penuturan Michelle, memang di hari-hari tertentu sang ayah selalu pergi entah kemana dan pulang ketika subuh tiba. Ketika ditanya, sang ayah selalu menjawab lembur. Sang ibu yang awalnya percaya lama-kelamaan curiga dengan kebiasaan sang ayah. "Ya masa lembur cuma tiap hari-hari itu, Mas, dan lemburnya itu pasti dia berangkat jam 9 malam sampai subuh." Begitulah penuturan Michelle saat mengobrol. Pertengkaran yang terjadi tidak membuat lembur ayahnya berubah. Pertengkaran itu terus berulang-ulang hingga ibunya lebih baik mengalah dan membiarkan kebiasaan ayahnya yang cukup aneh itu. Bertahun-tahun lamanya Michelle selalu melihat ayahnya dengan kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ayahnya juga lama-kelamaan berubah jadi lebih pendiam dan lebih banyak di luar daripada di rumah. Ayahnya bertambah berubah ketika adik keduanya lahir. Ayahnya semakin menjadi-jadi. Yang dulunya ia tidak pernah mengajak gerombolan temannya itu ke rumah. Setelah adiknya lahir, ayahnya sangat sering mengajak mereka ke rumahnya. Karena mungkin terlalu sering ke rumah, Michelle dan keluarganya malah menjadi akrab dengan para gerombolan berpakaian hitam itu. Bahkan tak jarang ayahnya mengajak salah satu dari mereka untuk menginap di rumahnya. Sang ibu yang dulunya kesal dengan kebiasaan ayahnya berubah 360 derajat ketika ibunya tahu bahwa sang ayah pergi lembur dengan para gerombolan itu. Awal tuh kesel, ya mungkin karena udah kenal jadi malah akrab. Ibu juga udah gak kesel lagi waktu itu. Semenjak mereka akrab dengan para gerombolan itu, Michelle merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Dia sering bermimpi bertemu dengan ular berkepala wanita dengan tangan yang menggenggam sebilah pedang panjang dan berlumuran darah. Mimpi itu berulang kali terjadi. Namun Michelle tidak berani bercerita kepada ayah dan ibunya karena dia berpikir hanya mimpi yang kebetulan berulang-ulang. Lama-kelamaan, Michelle merasa ada yang janggal ketika ayahnya pergi lembur seperti biasanya. Michelle sering mendengar ketukan dari jendela kamar dan dia merasa selalu ada yang mengawasi di malam di mana ayahnya pergi. Kembali lagi, ia merasakan itu berulang kali hingga tibalah titik di mana Michelle tidak kuat lagi. "Aku ngerasa itu tiap ayahku pergi. Pas aku tidur sama adik juga dengar. Dia juga ketakutan. Ngetoknya terus-terusan gak berhenti." Michelle bercerita apa yang selalu dialaminya kepada ayah dan ibunya. Ibunya panik dan menyarankan untuk didatangkan ahli spiritual. Namun berbeda dengan tanggapan ayahnya yang hanya diam bahkan tidak setuju dengan saran mendatangkan ahli spiritual. Sempat kebingungan dengan tanggapan ayahnya yang biasa saja, bahkan seperti menghiraukan apa yang dialaminya. Dia juga melihat raut ibunya yang keheranan ketika melihat tanggapan sang ayah.
sempat terjadi perdebatan, namun sang ayah menang dalam perdebatan itu. Anehnya, sang ayah mengancam tidak akan kembali ke rumah kalau tetap mendatangkan ahli spiritual. Michelle masih merasakan gangguan itu, bahkan berbulan-bulan lamanya, walaupun kadang hilang. Akan tetapi, mimpi bertemu sosok ular masih mengantuinya. Ibunya menyarankan berpindah kamar dan tidur bersamanya. Michelle mengiyakan dan benar saja, gangguan dan mimpi itu tidak pernah ia rasakan sama sekali di kamar ibunya. Hingga suatu saat, ketika ibunya membereskan kamar Michelle untuk dijadikan gudang karena sudah jarang dipakai, ibunya menemukan sebuah keris kecil yang dibalut dengan kain kafan dengan beberapa bercak tanah. Tepat di atas jendela kamar, ibunya ketakutan dan tanpa basa-basi membuang keris itu ke tong sampah. Malam harinya, ibunya bercerita kepada sang ayah, dan bisa ditebak, sang ayah malah murka dan mencari keris itu di tong sampah rumah. Dia itu nyari tong sampah sampai di balik tong sampahnya. Udah kayak kehilangan uang ratusan juta. Dan dia nemu kerisnya lagi, tapi malah dia simpan di lemarinya. Michelle tak habis pikir dengan ayahnya yang semakin aneh. Ia pun menebak-nebak apakah keris itu ada hubungannya dengan mimpi dan gangguan yang sering ia alami. Ibunya juga berpikiran sama dengan Michelle pada waktu itu. Yang tambah membingungkan lagi, kenapa sang ayah selalu menghindar ketika ada sesuatu yang menyangkut keluarganya. Bahkan tidak ada pembelaan sedikit pun dari ayahnya. Waktu terus berjalan dengan sifat ayahnya yang semakin aneh. Gangguan yang terjadi juga semakin kuat. Adiknya nomor 2 yang masih kecil sering menangis tiba-tiba, dan adiknya nomor 1 juga tak jarang mendengar suara misterius dari luar rumah. Kebiasaan lembur sang ayah semakin brutal, yang awalnya hanya 1 minggu sekali bertambah tiap bulan, bahkan sampai tidak pulang ke rumah 1 bulan lamanya. Apalagi menyangkut pekerjaan ayahnya yang semakin tidak jelas. Masa dia pernah sebulan gak pulang? Kan ibuku juga curiga. Apa dia tuh gak kerja apa gimana? Soalnya waktu itu ayahku juga jarang ngobrol. Tiba-tiba ada, tiba-tiba pergi. Gitu aja tiap hari. Ya aku nyoba bikin ibu mikir positif. Mungkin dia kerja di luar kota, atau mungkin udah naik jabatan apa gimana, makanya sibuk. Soalnya kita emang benar-benar gak tahu waktu itu. Menurut penuturan Michelle, pada waktu itu sempat terbesit pikiran curiga dengan ibunya karena tidak pernah tahu apa yang dilakukan sang ayah selama ini. Dia curiga ibunya selama ini berpura-pura tidak tahu apa-apa dan sebenarnya sangat tahu apa yang sebenarnya ayahnya lakukan. Dan dia berpikir apa yang selama ini diperlihatkan oleh ibunya hanya pura-pura semata untuk membuatnya tenang. Awalnya curiga sama ibu. Ya logikanya harusnya tahu apa yang dilakukan ayah yang dibilang lembur. Kecurigaan itu seketika datang di benak Michelle. Michelle bahkan sempat berpikir ada sesuatu yang besar disembunyikan oleh ibunya. Kecurigaan itulah yang terus terbayang di benaknya. Michelle bahkan secara tidak langsung menanyakan hal itu, akan tetapi dibantah mentah-mentah oleh ibunya. Apalagi setelah Michelle masuk SMA, ayah dan ibunya berpisah dengan Michelle dan 2 adiknya. Waktu itu, sang ayah bercerita harus berpindah ke daerah utara Jogja yang cukup jauh karena ada pekerjaan yang harus dilaksanakan di sana. Dengan terpaksa, ayah dan ibunya meninggalkan Michelle dan 2 adiknya. Tak tanggung-tanggung, mereka berencana menetap di sana selama 1,5 tahun lamanya. Kecurigaan Michelle semakin menguat ketika suasana keluarga. Setelah ayah dan ibunya pergi keluar kota, Michelle merasakan lebih nyaman dan tentram hidup bersama 2 adiknya, walaupun komunikasi dengan ayah dan ibunya masih berjalan. Apalagi mereka memilih berpindah ke rumah Eyang karena takut ketika ada gangguan tidak ada yang menolong mereka. Pas pindah ke rumah Eyang tuh kayak biasa aja. Aku udah gak mimpi lagi, adikku udah gak nangis lagi. Adikku satunya juga udah gak pernah denger suara-suara lagi. Ditambah lagi, Eyang kakungnya yang pernah bercerita semenjak sang ayahnya bekerja dan bisa dibilang sukses, tidak pernah berkunjung lagi ke rumah. Sekedar menengok pun tidak pernah sama sekali. Memang, setelah ayahnya bekerja dari para gerombolan itu, hanya Michelle, ibu dan 2 adiknya saja yang sering mengunjungi Eyangnya.
Sang ayah memang tidak pernah mau ketika diajak berkunjung ke rumah eyangnya. Sifat dan kehidupan sang eyang yang apa adanya, pasti ada apanya. Saat Michelle hidup bersama di sana, Michelle sering diberikan petuah yang intinya selalu berhati-hati di dalam kehidupannya sehari-hari. Michelle merasakan dia diistimewakan dan paling dijaga daripada kedua adiknya. Aku tuh kemana pasti diantar eyang. Eyang tuh kayak gak mau jauh mas dari aku. Kadang kasihan kan sama SMA aku juga jauh dari rumah eyang. Tapi eyang tuh pasti ngotot kemanapun harus sama dia. Bahkan dia dilarang untuk pergi pada malam hari. Ketika ada temannya yang ingin mengajaknya pergi malam itu, teman-temannya yang harus datang ke rumah eyangnya. Apabila terpaksa keluar, kadang diantar oleh eyangnya ataupun orang kepercayaan eyang. Namanya anak SMA, pasti lama-kelamaan jenuh karena merasa tidak bebas kesana kemari. Michelle sempat colong-colongan dengan eyangnya, dan akhirnya Michelle mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan sama sekali oleh semua orang di dunia ini. Michelle bersama teman-temannya menggunakan sepeda motor, berniat untuk berlibur ke pantai. Namun apa dikata dan sudah menjadi kehendaknya, Michelle mengalami kecelakaan hebat. Dia menabrak bak truk dan kemudian badannya terjatuh ke kiri dan naas salah satu bagian dari tubuhnya terlindas ban mobil yang melaju kencang dari belakang. Aku tuh gak tahu kenapa kayak tiba-tiba hitam aja pandanganku. Seingatku cuma aku lihat bak truk ada di depan mata. Habis itu udah gak inget apa-apa lagi. Bangun-bangun udah di ruangan dan udah kayak gini. Menurut penuturan eyangnya yang langsung datang ketika mendengar kabar dari teman-teman Michelle, eyangnya sempat pesimis Michelle bisa selamat karena di beberapa bagian badannya patah dan banyak darah yang keluar pada saat itu. Tak hanya itu, di bagian organ dalam juga banyak terkena benturan karena kecelakaan itu. Yang paling parah, salah satu tubuhnya tidak bisa aktif lagi sampai sekarang. Sebelum siuman, Michelle sempat koma selama 12 hari. Michelle menuturkan sangat bersyukur masih bisa hidup sampai sekarang. Bahkan waktu itu dokter mengatakan kepada keluarganya kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil. Ibunya yang datang, air matanya pecah melihat Michelle terkapar lemah tak berdaya dengan bantuan alat pernafasan dan bantuan alat lainnya yang tertancap di tubuhnya. Eyang dan dua adiknya mencoba menenangkan sang ibu yang menangis tiada henti. Ibunya selalu menangis setiap hari dan berharap sang anak bisa kembali siuman. Setiap hari sang ibu selalu berada di samping Michelle, bahkan tidak mau beranjak dari tempatnya karena tak ingin kehilangan sosok Michelle. Sang eyanglah yang selalu menyemangati sang ibu agar percaya Michelle bisa melewati semua ini dan harus pasrah pada kehendak Tuhan. Walaupun dalam benak sang eyang menanyakan kemanakah sang ayah karena tidak menunjukkan batang hidungnya ketika semua sedang bersedih dan berdoa untuk keselamatan Michelle. Penantian itu pun datang ketika Michelle siuman. Kebahagiaan, rasa haru, dan tidak kepercayaan bercampur aduk mendengar Michelle sudah siuman dari mimpi panjangnya. Akan tetapi, Michelle sempat tidak percaya karena salah satu bagian tubuhnya tidak bisa ia lihat kembali. Dia belum ikhlas dengan apa yang terjadi dengannya. Namun keluarga yang ada di dekatnya selalu menguatkan dirinya dan selalu mengingatkan agar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan, apalagi masih diberi kesempatan untuk melihat keindahan dunia ini. Berjalannya waktu, Michelle berangsur pulih, walaupun harus melakukan beberapa terapi untuk menghilangkan trauma dan rasa sakit yang ada di tubuhnya dari bekas operasi yang dilakukan. Ibunya yang selalu menemani Michelle berbanding terbalik dengan sang ayah yang belum pernah ia lihat semenjak dia siuman. Ada sedikit rasa kecewa dan berulang kali ia bertanya kepada ibunya, pergi kemana sang ayah? Namun ibu hanya diam dan menitikkan air mata ketika Michelle bertanya keberadaan sang ayah. Udah, yang penting kamu sembuh dulu. Begitulah ucapan yang selalu ia dengar dari ibunya ketika bertanya keberadaan sang ayah. Sekitar di bulan Mei, kembali bertemu dengan Michelle dan Michelle menceritakan keadaan sang ayah. Memang, setelah kedok sang ayah terbongkar, Michelle sudah tidak bertemu lagi dengan ayahnya. Di situ, Michelle bercerita tentang sang ayah yang masih berada di rumah ketua perang gaib.
yang dulunya sempat bertarung dengan makhluk gaib yang bersekutu dengan ayahnya. Ternyata keadaan sang ayah semakin memburuk setiap harinya. Tubuhnya semakin kurus dan tulangnya semakin terlihat di seluruh badan. Sang ayah juga sering mengamuk dengan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya. Tak jarang sang ayah juga sering mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa kuno yang disinyalir sebagai mantra ketika ia melakukan ritual dahulu kala. Sang ibu yang masih menjenguk sang ayah menuturkan jika sang ayah sudah tidak lagi mengenalnya. Sang ayah bahkan sudah tidak bisa berkomunikasi lagi seperti manusia biasa. Lebih banyak diam dan hanya tatapan kosong yang dilihat sang ibu ketika bertemu dengan sang ayah. Memang ketua perang sudah pernah berkata kepada Michelle dan sang ibu sudah tidak bisa untuk menolong sang ayah. Bahkan ketua perang pernah berkata kemungkinan untuk sembuh hanya 20% karena beberapa metode penyembuhan yang sudah dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan ketua perang sempat mengajak ayah Michelle ke beberapa orang untuk mengobati, namun kebanyakan dari mereka menyerah karena kesusahan untuk menyerang sosok yang menguasai sang ayah. Kan kemarin mau dibawa pulang soalnya udah nyerah, tapi kita bingung mau gimana soalnya takut kalau serumah. Akhirnya tetap di rumah bapak yang ngobati ayah kemarin. Begitulah penjelasan Michelle ketika sang ayah sempat ingin dikembalikan ke rumahnya. Memang Michelle dan ibunya kebingungan dengan apa yang mereka hadapi, apalagi dari kedua adiknya yang sudah menghiraukan, bahkan bisa dianggap melupakan sang ayah, ditambah dari eyangnya yang selalu berkata untuk melupakan dan tidak usah berurusan lagi dengan sang ayah. Dan usut punya usut, selama ini sang ibu selalu menjenguk sang ayah tanpa sepengetahuan eyang, karena apabila eyang tahu, pasti akan terjadi perdebatan hebat. Serba salah memang. Michelle merasa dirinya berada di titik entah berada di pihak mana. Sebenarnya dia sangat benci bahkan muak dengan sang ayah yang telah membuatnya seperti ini. Namun di sisi lain, dia selalu melihat ibunya yang gusar setiap malam. Dan Michelle tahu apa yang di benak sang ibu. Sang ibu masih optimis bahwa ayahnya masih bisa sembuh dan hilang dari gangguan sosok yang ada di tubuhnya. Sebagai seorang anak pertama, Michelle harus menahan egonya dan harus mementingkan keluarga yang masih membutuhkan sosok seorang ayah. Apalagi kedua adiknya yang memang masih kecil dan menurut Michelle masih membutuhkan seorang ayah, walaupun kebencian terhadap ayahnya juga sudah tertanam di kedua adiknya. Bahkan tanpa sepengetahuan ibu dan yang lain, Michelle diam-diam datang ke psikolog hanya semata-mata ingin mendengarkan keluhan dan teman curhat yang benar-benar mengerti keadaannya. Aku tuh sebenarnya bingung mas, mau kemana terus mau ngapain, tapi aku juga penasaran sama ayah. Di balik semua itu, Michelle sebenarnya masih penasaran apakah sang ayah masih bisa sembuh dan benar-benar hilang dari ikatan gaib yang menjadi efek dari semua yang dilakukan sang ayah. Di sela-sela waktunya, Michelle ternyata beberapa kali bertemu dengan ahli spiritual dan bercerita tentang apa yang dia alami dan keluarganya. Namun hasilnya nihil. Kebanyakan dari mereka menolak untuk membantu, bahkan salah satu dari mereka langsung menolak ketika Michelle menyebut nama dari sang ayah. Kayaknya Jogja udah tak kelilingin deh mas, tapi ya sama aja, kayak gak ada efek. Aku juga pernah janjian di Pekalongan ketemu orang yang katanya bisa. Dari beberapa teman dekat Michelle yang memang akhirnya tahu dan mengerti dengan keadaan Michelle, juga membantu sesuai dengan kemampuan mereka dengan mencarikan ahli spiritual. Tetapi tetap saja jarang ada yang mau dan bahkan malah ada yang meminta mahar tinggi, atau dengan kata lain hanya ingin memanfaatkan Michelle semata. Ternyata apa yang dirasakan Michelle sangatlah berkebalikan, di mana awalnya dia sangat membenci sang ayah, namun setelah sang ayah jauh dari keluarganya, dia merasa kehilangan sosok sang ayah. Dalam segi ekonomi untuk menghidupi keluarga, sekarang Michelle hanya bergantung kepada sang ibu yang bekerja di sebuah pabrik dan tak jarang dibantu oleh beberapa saudara, terutama sang eyang yang sekarang membiayai Michelle kuliah. Michelle pun membantu ibunya dengan bekerja menjadi penjaga toko busana di daerah Gejayan, walaupun
tidak direstui oleh sang ibu. Sang ibu berdalih, Michelle belum benar-benar sembuh dari trauma dan tidak tega dia bekerja dengan kekurangan yang ada di tubuhnya saat ini. Ibu, takut aja aku direndahin orang. Tapi ya gimana lagi? Aku udah gak mikir sampai situ. Aku mikirnya yang penting aku dapat uang untuk membantu ibu. Adik juga butuh uang buat jajan. Segala cara sudah Michelle lakukan dengan berkeliling dan bertemu dengan beberapa ahli spiritual. Sebenarnya Michelle hanya ingin memastikan sang ayah masih bisa benar-benar sembuh dari ikatan gaib atau hanya tinggal menunggu waktu saja. Ketika harapan sudah mulai pupus dan hanya ada kata menyerah. Suatu hari Michelle dihubungi oleh salah satu temannya untuk bertemu dengan orang yang bisa menolong sang ayah dan bisa menolong Michelle untuk trauma yang ia alami. Michelle masih merasa tidak yakin dan dalam benaknya hanya berpikir, apakah ada yang bisa benar-benar menolongnya? Singkatnya, Michelle bertemu dengan orang itu dan memanggilnya Pak D. Michelle menceritakan semuanya dari awal sedetail-detailnya, mulai dari kecurigaan kegiatan sang ayah hingga kecelakaan yang merenggut sebagian dari tubuhnya. Ketika Michelle menghentikan ceritanya, Michelle melihat Pak D hanya menggelengkan kepala dan terdiam beberapa saat dengan batang rokok yang belum ia nyalakan di tangan. Pas selesai cerita, bapaknya cuma diem. Tapi diemnya gak biasa, kayak lagi ngomong sama sesuatu. Tak berselang lama, Pak D meminta Michelle untuk memejamkan mata dan membayangkan sosok sang ayah. Di dalam pejaman matanya, Michelle melihat sang ayah yang didekap sesosok hitam berbadan besar dengan sang ayah yang tertunduk lesu di belakangnya. Michelle membuka mata dan seketika menatap mata Pak D. Respon dari Pak D hanya tertawa kecil dan sempat mengusap kedua mata Michelle dengan air yang diambilnya dari sebuah gelas. Michelle bingung apa yang dilihatnya dan timbul pertanyaan kenapa dalam pejaman matanya yang dilihat adalah sosok hitam besar, bukan sosok ular yang selama ini diceritakan oleh ketua perang gaib dan sang kakek. Michelle yang tidak mau menerka-nerka mencoba menanyakan kepada Pak D apa sebenarnya yang dilihatnya dan kenapa bukan sosok ular. Pak D menjelaskan sosok ular itu sebenarnya sudah lama hilang dan sekarang sudah diganti oleh sosok yang ia lihat. Sosok itu dibuat oleh ketua perang karena dimungkinkan itulah jalan satu-satunya. Namun sosok itu bisa dibilang tidak cocok dan malah membuat keadaan ayahnya semakin memburuk. Pak D juga menjelaskan bahwa sebenarnya orang yang menjaga atau ketua perang gaib sudah tidak bisa mengendalikan dan hanya bisa menunggu ajal menjemput sang ayah. Michelle yang mulai kebingungan dengan maksud perkataan Pak D, kemudian bertanya sebenarnya apa yang harus dilakukan keluarganya dan apa ada cara lain untuk kesembuhan sang ayah. Betapa mengejutkan ketika kalimat yang keluar dari mulut Pak D adalah tidak ada yang harus dilakukan. Dan apa yang dilakukan ketua perang gaib menurutnya hanyalah buang-buang waktu dan tenaga. Akan tetapi Pak D mengerti bahwa tujuan dari ketua perang gaib mengiyakan untuk menjaga ayahnya agar Michelle dan keluarganya bisa hidup tenang dan mengantisipasi apabila ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Di sisi lain, Pak D menuturkan bahwa hanya Michelle yang bisa menyelesaikan segala dilema di keluarganya. Michelle diibaratkan sebagai ujung tombak dan menjadi titik balik di dalam keluarganya. Michelle yang semakin bingung dan tak tahu harus merespon apa kemudian, dengan keberaniannya langsung bertanya inti dari kenapa dia datang ke rumah Pak D. Terus gimana Pak? Bapak bisa nyembuhin gak? Tanya Michelle dengan tatapan tajamnya. Ora usah rapopo toh, kan kowe seneng bapakmu loro, jawab Pak D sembari menghisap batang rokok dan membalas dengan tatapan yang lebih tajam. Michelle merasa Pak D mengetahui bahwa sebenarnya masih ada kebencian dan rasa ingin balas dendam di dalam dirinya. Walaupun apa yang dirasakan tak sebesar dulu, tapi rasa itu kadang masih ia rasakan. Melihat Michelle yang diam 1000 bahasa, tiba-tiba Pak D memberikan Michelle sebuah air putih dan diminta untuk meminumnya. Michelle bercerita, ketika ia meminum air itu,
ada reaksi aneh di dalam tubuhnya. Bahkan muncul aroma wangi dari air yang ia minum. Airnya tuh kayak gimana ya? Pokoknya baunya tuh kayak orang-orang mau Jumatan. Setelah Michelle meminum air itu, Pak D kembali menyuruh Michelle untuk memejamkan mata. Kali ini Michelle diminta untuk membaca beberapa surat yang tertulis dalam secari kertas. Tak lama setelahnya, Michelle membuka mata. Pak D kemudian menjelaskan bahwasanya dia bisa menolong Michelle, namun ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya, sang ayah harus dibawa ke rumahnya didampingi Michelle ataupun sang ibu. Dan dijelaskan pula bahwa segala sesuatu atau bisa dibilang efek yang akan terjadi setelahnya, baik atau buruk, bukan menjadi tanggung jawabnya. Michelle menanyakan apa efek yang terjadi setelahnya. Dan jawabannya, sang ayah bisa sadar saat itu juga. Tetapi ada dua kemungkinan, yaitu sadar dalam keadaan gila ataupun tiba-tiba sakit keras. Memang itu bukan sebuah pilihan yang diinginkan. Akan tetapi, jika memang itu pilihannya, apa mau dikata ataupun dikata mau apa? Michelle tidak bisa memutuskan saat itu juga dan berdalih harus berdiskusi dengan sang ibu. Pak D menyerahkan segalanya kepada Michelle dan siap menerima kapanpun kunjungan Michelle bersama dengan sang ayah. Keesokan harinya, Michelle sebenarnya ingin menceritakan hasil dari pertemuan itu dengan sang ibu. Namun Michelle takut akan membuat sang ibu menjadi cemas. Kekhawatiran Michelle sebenarnya adalah kepercayaan ibunya kepada Pak D. Apalagi sebelum-sebelumnya ketika bertemu ahli spiritual tidak ada hasil sama sekali dan hanya omongan belaka. Ditambah lagi sang ibu pasti berpikir soal mahar apa yang harus diberikan. Karena memang di antara percakapan Michelle dan Pak D tidak membicarakan soal mahar. Dan yang paling menjadi persoalan adalah cara untuk mengambil sang ayah dari rumah ketua perang. Apalagi Michelle dilarang oleh kakeknya untuk bertemu dengan sang ayah. Dan juga ada suatu rahasia dengan apa yang akan terjadi ketika Michelle bertemu dengan ayahnya. Selama ini keluarga Michelle khawatir akan terjadi reaksi berlebih ketika Michelle dan sang ayah bertemu. Maka dari itu, selama ini Michelle dilarang bertemu dengan sang ayah. Dengan banyak pertimbangan, Michelle akhirnya bercerita kepada sang ibu. Dan entah mengapa, Michelle mengungkapkan bahwa dia sangat percaya dengan Pak D dan optimis bisa menyelesaikan semuanya. Michelle menjelaskan semuanya. Tanpa pikir panjang, sang ibu mengiyakan dan meminta agar segera datang lagi ke rumah Pak D. Aku nyeritain semuanya. Ya, ibu kayak seneng, tapi ya agak kaget pas aku ngasih tahu efeknya. Dari semua penjelasan Michelle, hanya poin di mana sang ayah harus dibawa bersama dengan Michelle. Sang ibu bingung bagaimana cara membawa ayahnya karena pasti akan ditanyakan oleh Eyang dan ketua perang dan dapat dipastikan akan ditolak mentah-mentah ketika membawa sang ayah. Bahkan, sang ibu bertanya kepada Michelle tentang kesiapannya bertemu dengan sang ayah. Sang ibu takut Michelle melakukan hal nekat yang membahayakan dirinya dan orang di sekitarnya. Memang ada sebuah cerita. Di awal setelah Michelle benar-benar berpisah dengan ayah, Michelle pernah membawa sebilah arit dan mencabik-cabik pohon pisang yang dianggap sebagai sosok ayahnya. Bahkan, Michelle pernah pergi sendirian ke bekas rumah lamanya sambil membawa botol berisikan bensin dengan tujuan untuk membakar rumah itu. Saat itu Michelle berdalih agar kenangan bersama sang ayah benar-benar hilang. Gila. Iya, gila. Memang di saat itu Michelle sudah hilang akal. Bahkan ia mengakui itu. Sering berhalusinasi sosok ayahnya dan juga sering bermimpi bertemu sosok ular yang dulunya sempat menemui ketika masih satu rumah dengan ayahnya. Walaupun dia sempat mempelajari dan mengontrol segala sesuatu bersama sang eyang, apalagi dorongan untuk tidak mau bertemu lagi dengan sang ayah adalah kemauannya sendiri. Tetapi rasa ingin balas dendam masih dirasakan Michelle. Sebenarnya Michelle juga kebingungan dengan dirinya antara benci dan ingin ayahnya sembuh. Akan tetapi resiko-resiko itulah yang kadang membuatnya bimbang karena emosi yang bisa saja meluap sewaktu-waktu. Bahkan ibunya meminta Michelle untuk berpikir lagi dan menguatkan hati untuk bertemu dengan sang ayah.
beberapa hari kemudian, ketika diskusi antara Michelle dan sang ibu tidak ada titik temu. Entah mengetahui dari mana, tiba-tiba sang eyang datang ke rumah Michelle dan tiba-tiba langsung menanyakan kapan akan bertemu dengan orang yang Michelle temui, yaitu Pak D. Michelle dan ibunya kebingungan bagaimana sang eyang bisa tahu informasi jika Michelle bertemu dengan Pak D. Siapa yang gak bingung coba? Dia itu tiba-tiba datang terus langsung bilang kayak gitu. Usut punya usut, setelah Michelle bertemu dengan Pak D, 2 hari setelahnya, salah satu orang kepercayaan sang eyang juga mendatangi Pak D untuk obat ayah Michelle. Ternyata sang eyang yang selama ini melarang Michelle bertemu dan membenci ayahnya, diam-diam membantu Michelle untuk menyembuhkan sang ayah. Sang eyang menuturkan bahwa dia tidak tega melihat Michelle berkeliling mencari obat untuk ayahnya, apalagi melihat sang ibu yang selalu secara diam-diam bertemu dengan sang ayah. Di sisi lain, ketua perang pernah bertemu dengan sang eyang dan menyatakan bahwa sudah tidak mampu lagi untuk mengurus ayah Michelle walaupun diberi biaya. Akan tetapi, dengan kondisi ayah Michelle yang semakin memprihatinkan, dia merasa tidak bisa mengemban amanah yang sudah diberikan. Dari situlah sang eyang mulai mencari bantuan dan cara lain agar semua yang menjadi beban Michelle dan keluarganya cepat terselesaikan, dan yang terpenting adalah kesembuhan sang ayah. Setelah penjelasan panjang dari sang eyang dan juga penjelasan Michelle tentang syarat dan efek yang disyaratkan, di saat hari itu juga diputuskan hari di mana membawa sang ayah ke rumah Pak D. Beberapa hari berselang, Michelle bersama sang ibu dan eyangnya menjemput sang ayah di rumah ketua perang. Ketua perang yang sebelumnya sudah mendengar dari sang eyang ternyata sudah mempersiapkan semuanya. Sang ayah sudah dimasukkan ke dalam sebuah mobil terpisah dan dijauhkan dari pandangan Michelle. Berjaga-jaga akan ada kontak batin yang terjadi ketika Michelle melihat sang ayah. Sesampainya di sana, Pak D yang melihat rombongan datang berteriak dari kejauhan, meminta sang ayah untuk tidak dibawa ke dalam rumahnya. Sang eyang, ketua perang dan Pak D kemudian melakukan diskusi terpisah. Michelle tidak tahu apa yang dibicarakan. Michelle hanya mendengar suara tertawa beberapa kali dan mendengar Pak D menyebutkan sebuah tempat asing yang tidak pernah didengarnya. Cukup lama Michelle menunggu obrolan mereka di sebuah teras dengan beberapa gambar wayang yang ada di beberapa sudut ruangan. Michelle sebenarnya takut dan bingung dengan apa selanjutnya yang harus ia lakukan dengan sang ibu. Apalagi sebelumnya Pak D mengatakan efek dari pengobatan membuat sang ayah sakit keras ataupun bisa menjadi gila. Bahkan Michelle melihat sang ibu yang sudah mulai gusar dan kebingungan dengan gerak-gerik sang ibu mengepal kedua tangan dan mata yang selalu melihat sekeliling. Tak lama, sang eyang keluar bersamaan dengan ketua perang yang membawa sebuah minyak wangi dan sebuah bungkusan di tangannya. Di situ, ketua perang menjelaskan bahwa nanti malam akan diadakan ritual di mana akan diikuti beberapa orang. Ritual akan dilakukan di sebuah pemandian yang tidak jauh dari rumah Pak D. Kemudian, ketua perang memberikan minyak itu kepada Michelle untuk dioles ke seluruh badannya dan bungkusan itu harus dibawa Michelle selama ritual dilakukan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang diperbolehkan ikut dalam ritual hanyalah Michelle dan eyangnya. Di situ juga dijelaskan bahwa Michelle harus ikhlas dengan apa yang selanjutnya akan terjadi dengan sang ayah. Sang ibu cukup keberatan dengan syarat itu, apalagi dia tidak diperbolehkan untuk ikut dalam ritual tersebut. Pak D mencoba menjelaskan secara perlahan. Walaupun cukup alot, akan tetapi sang ibu bisa mengerti kenapa tidak diperbolehkan untuk ikut dalam ritual. Tujuan sang ibu tidak diperbolehkan ikut dalam ritual karena takut memunculkan trauma dan tidak bisa menahan untuk mendekati sang ayah. Malam itu tiba, Michelle dan beberapa orang bersiap menuju tempat pemandian. Michelle melihat semua yang terlibat sudah bersiap dengan baju dan pernak-pernik masing-masing. Pak D dengan sebuah belangkon beserta surjan berwarna coklat kehitaman dan ketua perang dengan pakaian berwarna hitam dengan sebuah sabuk di pinggangnya. Singkat cerita, di tempat ritual itu
Michelle diminta untuk duduk berdampingan dengan sang ayah. Disinilah Michelle bertemu lagi dan bertatapan dengan ayahnya setelah begitu lama. Michelle dan sang ayah diminta duduk di sebuah batu besar yang di depannya terdapat kolam air. Terdapat di tengah kolam itu ada sebuah pancuran kecil berdiri tegak berbentuk oval ramping. Michelle bercerita, tidak ada reaksi apapun ketika dia bertatapan dengan sang ayah. Rasa benci ataupun emosi yang selama ini ditakutkan tidak terbukti. Sebaliknya, Michelle malah merasa kasihan dan iba dengan sang ayah yang terlihat sudah kehilangan jiwanya. Memang saat itu, sang ayah sudah hilang kesadaran. Bahkan, dia harus dituntut ketika berjalan menuju tempat ritual. Keanehan yang Michelle rasakan hanyalah badan ayahnya seperti mengeluarkan energi panas. Energi panas itu semakin bertambah ketika beberapa orang sudah melakukan doa dan gerakan-gerakan yang Michelle tak tahu apa maksud dari gerakan itu. Berkebalikan dengan sang ayah, Michelle merasakan badannya semakin lama semakin dingin dan merasakan angin di sekitar yang berhembus mengelilingi Michelle dan ayahnya. Apalagi, hawa dingin sangat terasa tepat di titik di mana Michelle mengoleskan minyak wangi pemberian dari ketua perang. Semua orang sudah berada dalam posisi bersila dan memanjatkan doa. Tak berselang lama, Michelle diminta untuk memejamkan mata oleh eyangnya yang berdiri dari kejauhan. Pokoke merem, ojo melek, dak ora sing ora-ora. Begitulah garis besar ucapan sang kakek ketika melihat ritual sudah mulai dilakukan. Anak muda tetaplah anak muda. Michelle penasaran dengan apa yang sebenarnya orang-orang lakukan. Michelle membuka sedikit matanya, dan dari penglihatannya terlihat beberapa pusaran air berukuran kecil di beberapa titik yang tersebar di kolam tersebut. Cukup lama Michelle membuka mata dan melihat bagaimana pusaran itu semakin lama semakin besar. Namun tiba-tiba Michelle diminta untuk membuka bungkusan yang dibawanya dan memakai isi bungkusan itu. Ternyata isi bungkusan yang Michelle terima dari ketua perang adalah sebuah jarik 4 lapis dengan beberapa bunga berwarna putih dan merah. Di situ Michelle diminta untuk menutupi kepalanya dengan jarik tersebut. Beberapa menit kemudian, dari balik jarik itu, Michelle merasakan sang ayah yang ditidurkan dan terdengar suara, "Kuy, bapake motone ditutupi." Entah apa maksud perkataan itu. Dari balik jarik itu, Michelle tidak bisa melihat apapun dan hanya bisa merasakan sang ayah sudah berbaring di sampingnya. Disinilah keanehan mulai muncul. Seperti bermain PUBG dan turun di Pochinki, Michelle merasakan adanya lalu lalang orang yang menabrak badannya. Michelle juga merasa dia dan ayahnya seperti diawasi dari semua sudut. Bahkan dia mendengar suara-suara binatang silih berganti. Michelle masih mencoba tenang dengan apa yang terjadi karena tahu itu adalah sebuah resiko. Namun kemampuan setiap manusia ada batasnya. Puncaknya adalah ketika badannya seperti dikelilingi ular besar. Suara derikan ular jelas terasa terdengar, apalagi gesekan badan ular dengan tanah juga Michelle dengar dari balik jarik itu. Kemudian disusul dengan suara ayunan gayung air dari arah kolam. Ketika air pertama disiram ke tubuhnya, Michelle merasakan menggigil hebat, bahkan tangannya bergetar sangat cepat. Pada siraman kedua, disinilah awal Michelle tidak mengingat apa yang terjadi selanjutnya. Menurut cerita eyang, setelah siraman kedua, Michelle tak sadarkan diri bersamaan dengan sang ayah yang mengamuk dan memohon ampun ketika disiram air dari kolam itu. Bangun-bangun, udah di rumah Pak D. Nah, terus aku dikasih tahu kalau ayah di rumah sakit. Memang saat itu Michelle tidak tahu apa yang terjadi setelah dia tak sadarkan diri. Bahkan sang eyang tidak mau menceritakan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Michelle hanya diberitahu jika ayahnya mengamuk dan memohon ampun ketika disiram air. Bahkan ketika Michelle mencoba bertanya kepada Pak D, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Sing penting rampung toh." Namun ada secuil cerita dari sang ibu bahwa setelah Michelle pingsan,
ada pertarungan antara Pak D dengan salah satu sosok terbesar dari sebuah gerombolan yang dulunya diikuti oleh sang ayah, yaitu gerombolan serba hitam. Sosok inilah yang sebenarnya menjadi penghambat dari segala obat dan segala usaha yang dilakukan. Apalagi sosok ini disinyalir masih dikendalikan oleh para gerombolan serba hitam itu. Lalu, bagaimana nasib sang ayah? Setelah ritual itu dilakukan, Michelle dibawa ke rumah Pak D, sedangkan sang ayah dilarikan ke rumah sakit. Entah apa yang mendasari sang ayah dibawa ke rumah sakit. Yang jelas, sang ayah dirawat lebih dari 15 hari lamanya. Bisa dibilang Michelle bersyukur karena metode yang dilakukan Pak D berhasil. Lebih dari 15 hari sang ayah tak sadarkan diri. Sang ibu beserta 2 adiknya selalu menunggu ayahnya terkejut ketika mendapati sang ayah siuman. Perkataan pertama yang terlontar dari mulut sang ayah, "Bu, kok aku nang rumah sakit? Anakku kok wis gede." Sang ibu yang mendengar perkataan itu seketika memeluk erat sang ayah. Tangisan seketika pecah, beriringan dengan 2 adiknya yang mencoba memeluk sang ayah. Bisa dikatakan bahwa sang ayah sebenarnya sudah lama tidak berada di tubuhnya. Sukmanya entah kemana dan dikuasai oleh makhluk lain. Keanehan lain adalah ketika seluruh keluarganya beserta Michelle, di mana ini pertama kalinya Michelle menemui sang ayah setelah ritual dilakukan di rumah eyang. Di situ dijelaskan kejadian secara runtut dari awal sang ayah mengamuk mencari Michelle hingga sang ayah siuman di rumah sakit. Ternyata sang ayah sudah lupa dengan semua yang pernah dilakukannya. Bahkan sang ayah tidak tahu menau jika Michelle pernah mengalami kecelakaan hebat yang merenggut salah satu bagian tubuhnya. Sang ayah malah tidak percaya dengan semua yang telah didengarnya. Dengan nada emosi, ia menuduh keluarganya mengarang cerita. Bahkan dia merasa bahwa sang istri dan anak-anaknya tidak membela, tapi malah menjatuhkannya. Michelle yang melihat sang ayah seketika meluapkan emosi yang selama ini ia pendam. Cacian, penyesalan, dan rasa ingin balas dendam terucap dari mulutnya. Tak berbeda jauh dengan sang ibu yang melupakan penyesalannya, harus berjuang selama ini hanya untuk kesembuhan sang ayah. Suasana bertambah memanas ketika sang ayah yang membalas dengan menampar sang ibu di hadapan semua orang. Sang eyang mencoba melerai dan dengan tegas mengusir sang ayah dari rumahnya. Sang ayah kemudian bergegas pergi dan hasilnya hanya tangisan dari Michelle dan ibu. Michelle bingung kenapa malah menjadi bertambah rumit. Michelle bahkan menemui Pak D untuk menanyakan kenapa respon sang ayah yang di luar ekspektasinya. Pak D kemudian menjelaskan bahwa dari awal yang bisa menyelesaikan semua adalah Michelle seorang. Semua yang dilakukannya hanyalah bantuan dengan bidang yang bisa ia lakukan. Selebihnya adalah keluarga. Michelle selalu berusaha membujuk sang ayah untuk kembali hidup bersama, namun selalu ditolak oleh sang ayah. Bahkan sang ibu sering mengalami kekerasan ketika mencoba bertemu dan membujuk sang ayah, seolah-olah tidak terima dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Dan saat ini sang ayah pergi meninggalkan Michelle, sang ibu, dan kedua adiknya ke kota asal. Rumah lama Michelle bahkan dijual untuk kepentingan usaha yang dirintis di sana. Memang cukup pelik apa yang dialami oleh Michelle dan keluarganya, apalagi sang ayah yang sudah lupa dengan apa yang dilakukan sebelumnya, seolah-olah tidak pernah melakukan hal itu. Sang ibu yang masih mencoba mendatangi sang ayah selalu ditolak ketika bertemu. Bahkan sering terjadi perkelahian yang berujung kekerasan. Memang Michelle hanya bisa berharap dan berdoa yang terbaik untuk keluarganya. Entah baik atau buruk, itu hanyalah sebuah rahasia dan sebuah kejutan dari sang ilahi. Semoga Michelle dan keluarganya segera diberikan jalan yang terbaik. Dengan cerita ini, semoga bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Harta bukanlah segalanya, tetapi bisa mengubah segalanya. Itulah untuk cerita kali ini. Nantikan kembali cerita selanjutnya yang pasti tidak kalah menarik. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata ataupun ejaan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha sebaik-baik mungkin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.